Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah kesetimbangan kimia. Sebelum kita membahas apa itu kesetimbangan dan kapan terjadinya, kita akan lihat dulu reaksi berikut. A plus B hasilnya adalah C. Ya. Kalau kita perhatikan, ini reaksinya adalah reaksi yang irreversible. Artinya adalah reaksinya tidak dapat balik. A dan B bereaksi membentuk senyawa C. Nah, di sini C tidak bisa balik lagi ke A dan B. Perhatikan yang berikut. E plus F, tanda panahnya ada ke kanan dan ke kiri. Kemudian G plus H. Dan kalau kita perhatikan, tanda panahnya itu ada ke kanan dan ada ke kiri. Artinya adalah apabila E dan F itu bereaksi, nanti akan menghasilkan senyawanya adalah G dan H. Namun, setelah G dan H itu terbentuk, nanti dia akan kembali lagi terurai menjadi E dan F. Reaksi yang seperti inilah yang disebut dengan reaksi yang berada dalam kesetimbangan. Reaksi ini disebut dengan reaksi yang reversible. Kemudian, kalau kita lihat dan perhatikan, beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kesetimbangan kimia ini adalah diantaranya ini keasaman ataupun kebasahan dari darah yang dipertahankan dalam batas yang sangat sempit oleh beberapa reaksi yang berlawanan. Kemudian fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan itu juga melibatkan kesetimbangan kimia. Contoh yang lain adalah siklus oksigen di dalam tubuh juga melibatkan peristiwa kesetimbangan. Dalam hal ini, untuk industri, salah satunya adalah pembuatan amonia. Itu juga adalah salah satu contoh dari peristiwa kesetimbangan kimia. Berikutnya adalah pengertian kesetimbangan kimia. Kita lihat reaksi yang berikut. H2 ditambah dengan N2, hasilnya adalah 2NH3. Kemudian NH3 juga bisa terurai menjadi N2 dan H2. Reaksi ini pada temperatur kamar boleh dikatakan tidak akan terjadi. Jadi reaksi ini baru akan terjadi kalau suhunya adalah 200 derajat Celcius, tekanannya adalah 30 atm. Kemudian hasilnya nanti adalah berupa 67,6% tekanan itu disebabkan oleh adanya amonia. Nah, sekarang kita lihat dan pahami apa sih pengertian dari kesetimbangan itu. Perhatikan yang berikut. Vertikal ini adalah laju reaksi, kemudian yang horizontal itu adalah suhu. Dapat kita lihat di sini, kalau seandainya pada titik ini kita bisa melihat bahwa dibandingkan misalnya pada titik tertentu, katakanlah ini A dan B, kita bisa melihat bahwa pada titik A lajunya dibandingkan dengan laju pada titik B, mana yang lebih tinggi? Berdasarkan pada grafik ini kita bisa lihat bahwa titik A mempunyai laju yang lebih besar dibandingkan titik B. Kemudian kita bandingkan nanti pada titik C, lajunya adalah semakin turun. Dimana di sini kalau kita lihat berdasarkan reaksi ini berarti pada titik A banyaknya jumlah H2 dan banyaknya jumlah N2 itu akan semakin banyak membentuk NH3. Tapi seiring dengan berjalannya waktu makin lama, pada titik B misalnya jumlah NH3 sudah mulai terbentuk, maka dengan demikian H2 dan N2 itu otomatis mulai berkurang. Akibatnya adalah jumlahnya makin berkurang sehingga lajunya makin menurun. Sampai nanti menurunnya sampai pada titik C. Sebaliknya kalau kita lihat, katakanlah ini adalah titik P, ini adalah titik Q. Apa yang kita bisa lihat? Kalau kita lihat di sini bahwa pada titik P ini laju reaksinya
dibandingkan dengan Q, berarti makin lama lajunya semakin tinggi. Dan sampai pada puncaknya pada titik C, ini adalah laju yang tertinggi untuk penguraian dari NH3 menjadi H2 dan N2. Kenapa bisa terjadi? Karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwa adanya reaksi antara H2 dan N2 menghasilkan NH3. Dengan terbentuknya NH3, berarti dia jumlahnya makin lama NH3 itu akan makin banyak. Tetapi NH3 dia akan terurai kembali menjadi H2 dan N2. Maka dengan demikian, laju untuk pembentukan NH3 itu kalau kita lihat semakin berkurang, tetapi lajunya penguraian dari NH3 makin bertambah. Nah, di saat laju pembentukan NH3 dan laju penguraian NH3 itu adalah sama, saat itulah dikatakan dia berada pada kesetimbangan. Jadi kalau kita lihat, sampaikan kembali bahwa ringkasnya laju dari pembentukan NH3 semakin lama semakin menurun. Di satu sisi dengan terbentuknya NH3, laju penguraian NH3 makin lama makin naik. Kemudian pada titik tertentu, dalam hal ini adalah C, di mana di situ laju pembentukan NH3 dan laju penguraian NH3 itu adalah sama. Saat itulah dikatakan dia berada atau sistem berada pada kesetimbangan. Tugas Anda, coba Anda uraikan kembali apa itu kesetimbangan berdasarkan grafik yang kita bikin. Tetapan kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan itu adalah angka yang menghubungkan konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan pada saat setimbang. Harga Kc itu adalah merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Kemudian untuk data tekanan itu tetapan kesetimbangannya itu dihitung menggunakan harga Kp. Sekarang kita perhatikan yang berikut. A bereaksi dengan B, hasilnya adalah C dan D. Di mana di sini koefisiennya adalah P, Q, R, dan S. Maka kita bisa menghitung harga Kc-nya, yaitu konsentrasi C berpangkat R, konsentrasi D berpangkat S, dibagi dengan konsentrasi A berpangkat P dikali dengan konsentrasi B berpangkat Q. Demikian cara untuk menghitung harga Kc. Perhatikan reaksi yang berikut. 2SO2 dalam keadaan gas bereaksi dengan O2, hasilnya adalah 2SO3 dalam keadaan gas. Benar, harga Kc itu sama dengan K1. Kemudian kalau pada persamaan yang kedua, reaksinya kita balik. SO3, 2 mol SO3 terurai menjadi 2 mol SO2 dan 1 mol O2. Harga Kc-nya kita tandai dengan K2. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, SO2 kita reaksikan dengan setengah O2, hasilnya adalah SO3 gas. Dan kalau kita perhatikan, harga Kc-nya kita tandai dengan K3. Nah, dapat kita lihat seperti yang sebelumnya kita udah sampaikan, bahwa tetapan itu akan tergantung bagaimana kita menulis reaksinya. Dan kalau kita bandingkan antara yang pertama dengan yang kedua, jelas ini adalah kita lihat perbedaannya, di mana kalau di sini yang reaktan di sini akan jadi produk, kemudian yang di sini yang produknya jadi reaktan. Maka dengan demikian, bagaimana hubungan antara K1 dengan K2? Maka K2 itu sama dengan 1/K1. Sekarang kita lihat yang berikut. Bagaimana hubungannya dengan K3? Sementara kita hubungkan dengan K1.
kita lihat bahwa koefisiennya kalau di sini 1, sini 2, berarti ini menjadi setengahnya. Demikian juga kalau yang koefisien yang lainnya hanya menjadi setengahnya. Berarti dengan demikian nanti ya, berarti dia akan berpangkat setengah. Berarti kalau kita perhatikan berarti K2-nya itu, maaf, berarti dengan demikian K3-nya itu akan sama dengan K1 berpangkat setengah. Atau boleh dikatakan di sini berarti K3 itu adalah sama dengan akar dari K1. Jadi kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa koefisien itu ikut menentukan bagaimana harga K didapatkan. Termasuk juga pembentukan dari reaksi di sini SO3, P di sisi lain adalah penguraian SO3, itu juga ikut menentukan harga tetapannya. Perhatikan reaksi berikut. A plus B hasilnya adalah C plus D. Dimana diketahui di sini konsentrasi A dan B itu adalah masing-masing 1 molar dan 2 molar. Ini 1 molar, B-nya adalah 2 molar. Kemudian kesetimbangan tercapai, maka konsentrasi B adalah 1,5. Ini sangat setimbang. B itu adalah 1,5. Pertanyaannya sekarang adalah hitung atau tentukan harga KC-nya. KC-nya berapa? Tadi seperti yang kita sampaikan bahwa diketahui di awal konsentrasi A adalah 1, konsentrasi B adalah 2, tentu di awal C dan D adalah kosong. Kemudian diketahui bahwa saat akhir itu adalah 1,5, berarti saat setimbang ini adalah 1,5. Dengan demikian kita bisa lihat berapa yang bereaksi untuk yang B, maka tentu 2 kurang 1,5, ini adalah 0,5. Kalau 0,5 mol B yang bereaksi, berapakah A yang bereaksi? Nah, perhatikan di sini bahwa koefisiennya masing-masing di sini adalah 1. Berarti kalau ini bereaksi 0,5 B, berarti yang A itu bereaksi juga 0,5. Demikian juga yang C nanti akan terbentuk berapa? Nah, jumlahnya di sini tentu adalah karena koefisiennya sama di sini 1, ya berarti ini 0,5 semua. Dengan demikian pada saat setimbang ini tentu adalah 1 kurang 0,5, ini 0,5. Tadi ini sudah, berarti ini 0,5, ini 0,5. Kemudian, nah kalau kita lihat sekarang, berarti harga KC-nya adalah konsentrasi C di sini adalah 0,5 dikali dengan konsentrasi D berpangkat 1, berarti 0,5. Kemudian yang berikutnya berarti A 0,5. Kemudian B 1,5. Dengan demikian kita dapatkan 0,5 bagi 0,5 itu adalah 1. 0,5 bagi 1,5 ini berarti 1/3. Nah, demikian cara untuk menghitung harga KC-nya. Dimana tadi sudah diketahui bahwa konsentrasi A dan B itu diketahui, kemudian konsentrasi B nanti diketahui setelah tercapai kesetimbangan 1,5. Dan kita dapatkan bahwa harga KC-nya adalah 1/3. Kita lihat contoh yang berikut. Dalam wadah 2 liter dimasukkan 0,1 mol gas HI. Lalu terurai menurut reaksi. Di sini HI terurai menjadi H2 dan I2. Jika terbentuk I2 sebanyak 0,02 mol pada saat keseimbangan, hitung tetapan keseimbangannya. Jadi kalau kita lihat yang diketahui dulu berarti mol gas HI-nya 0,1. Berarti konsentrasi dari HI
tentu adalah sama dengan 0,1 mol dibagi dengan 2. Ini hasilnya adalah 0,05. Kemudian diketahui juga di sini bahwa I2 konsentrasinya adalah tentu 0,002 dibagi dengan volumenya 2, berarti 0,01 molar. Masing-masing kita udah tulis dalam konsentrasi molar. Jadi kita tulis ulang reaksinya, 2HI gas terurai menjadi H2 dan I2. Diketahui bahwa di awal konsentrasi HI sudah kita dapatkan sebesar 0,05. Tadi juga kita dapatkan bahwa I2 pada saat setimbang adalah 0,01. Maka dengan demikian kita bisa menghitung berapa yang mengalami reaksi. Berarti yang terbentuknya adalah 0,01. Di sini juga 0,01 H2. Nah, kalau ini adalah 0,01, perbandingannya adalah 2 berbanding 1, maka ini adalah 2/1 kali 0,01. 02. Dengan demikian, berarti saat setimbang HI-nya adalah 0,05 dikurangi dengan 0,02 sama dengan 0,03. Baru kita hitung. Setelah kita dapatkan bahwa harga konsentrasi saat setimbang masing-masing, kita akan hitung harga KC-nya. Berarti 0,01 dikali 0,01 dibagi dengan konsentrasi H2 0,03 berpangkat 2. Sehingga kita bisa lihat bahwa di sini 0,01 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 10 pangkat min 4. Kemudian yang di bawah berarti 3 kali 10 pangkat min 2 berpangkat 2. Berarti ini adalah 9 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kita dapatkan tetapan kesetimbangan dari harga reaksi ini adalah 1/9. Perhitungan berdasarkan KC. Jadi nanti harga KC-nya diketahui seperti contoh berikut. Kita akan menghitung berapakah konsentrasi atau jumlah mol saat setimbang. Kita lihat contoh yang berikut. Harga KC untuk reaksi berikut adalah 4. Reaksinya adalah asam asetat direaksikan dengan etanol, hasilnya adalah etil asetat dan air. Jika 2 mol asam asetat dan 2 mol alkohol dicampur dan dibiarkan mencapai kesetimbangan, berapa mol masing-masing saat setimbang? Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita akan menghitung harga KC-nya dulu yang sudah ada, kemudian dari situ kita akan lihat berapa konsentrasinya atau molnya masing-masing saat setimbang. Seperti yang kita tahu bahwa harga KC itu adalah, kalau dari sini berarti konsentrasinya, konsentrasi kan dalam mol, berarti mol CH3COO C2H5 dibagi dengan volume dikali dengan mol H2O dibagi dengan volume bagi dengan konsentrasi CH3COH, berarti mol CH3COOH per volume, karena ini adalah konsentrasi, dikali dengan mol C2H5OH dibagi dengan volume. Untuk jenis konsentrasi yang seperti ini, kalau kita perhatikan jumlah senyawanya di kanan adalah 2, di kiri juga 2. Maka kalau kita lihat nanti pembaginya, ya koefisiennya di sini juga 1, masing-masing 1, sini juga 1. Nah, maka dari itu setelah kita lihat di sini, berarti ini vol bagi dengan volume, ini juga per volume, berarti dibagi dengan
bilangan yang sama. Berapapun volumenya. Apakah itu nanti 1 liter, 2 liter, atau bahkan 10 liter. Sehingga kalau untuk kondisi seperti ini maka kita akan dapatkan ya, karena volumenya itu jadinya 1, berarti ini bisa kita hitung dengan melalui rumus. Berarti mol CH3 COO C2H5 dikali dengan mol air dibagi dengan mol CH3 COH kali dengan mol C2H5OH. Ya, kita sudah hitung dan harganya ini adalah 4. Nah, berapa mol CH3COO C2H5 atau berapa mol H2O? Nah, nanti kita akan lihat berikutnya. Tadi di soal sudah diketahui bahwa asam asetat ini adalah 2 mol. Etanol juga 2 mol. Itu di awal. Berarti etil asetatnya dan H2O-nya belum. Kemudian, nah, kita tentukan dulu yang bereaksi berapa. Apakah sudah ada? Ternyata di soal juga belum. Kemudian yang setimbang, apakah sudah ada? Yang setimbang juga belum. Nah, kalau belum, berarti kita umpamakan ini yang bereaksi adalah min E. Yang terbentuk tentu adalah plus E. Sehingga pada keseimbangan kita akan dapatkan angkanya berarti 2 kurang E. Ini juga 2 kurang E. Ini adalah plus X atau X saja. Ini juga plus X. Maka dengan demikian kita bisa menghitung harga X-nya. Sekarang kita lihat. Berarti kita masukin harga KC-nya langsung. Berarti adalah 4. Berarti 4 sama dengan, berarti konsentrasi etil asetatnya adalah E dikali dengan H2O juga E dibagi dengan konsentrasi asam asetatnya adalah 2 dikurang E, kemudian etanolnya juga 2 kurang E. Sekarang Anda perhatikan bahwa di sini adalah X, ini juga ada X. Yang bawah juga demikian, ini 2 kurang X, ini juga 2 kurang X. Ini adalah suatu angka, suatu bilangan. Maka dengan demikian kita bisa akarkan antara keduanya sehingga kita dapatkan semuanya kita akarkan. Akar dari 4 2. Akar dari X kuadrat X. Akar dari 2 kurang X berarti 2 kurang X. Dengan demikian kita tinggal selesaikan secara matematis. Berarti 2 kali 2 kurang X sama dengan X. Berarti 4 kurang 2X sama dengan X. 4 sama dengan 3X. Berapakah X? Tentu adalah X sama dengan 4/3 atau 1,33. Apakah kita bisa dapatkan berapa konsentrasinya saat setimbang? Jadi tinggal kita substitusikan masing-masingnya sehingga kita dapatkan konsentrasi masing-masing saat setimbang. Dengan demikian, etil asetatnya adalah sama dengan X. Tentu sama dengan 1,33. Demikian juga dengan H2O. Sama dengan X. Sama dengan 1,33. Nah, asam asetatnya berapa? Tentu sama dengan 2 kurang 1,33. Sama dengan 0,67. Demikian juga dengan etanolnya. Sama dengan 2 kurang 1,33. Sama dengan 0,67. Dengan demikian, kita dapatkan konsentrasi pada saat setimbang, di mana
etil asetat adalah 1,33, H2O juga adalah 1,33, kemudian asam asetat adalah 0,67 dan etanol juga 0,67. Nah, berdasarkan soal yang sebelumnya, kita lanjutkan dengan reaksi berikut. Jika 2 mol asam asetat tambahan itu ditambahkan ke dalam campuran kesetimbangan, dan kemudian kesetimbangan diperoleh kembali pada 25 derajat Celcius. Hitung mol zat pada saat setimbang. Nah, tadi di soal yang sebelumnya kita udah dapatkan bahwa etil alkoholnya tadi adalah harganya adalah 0,67. Asam asetatnya juga 0,67. Sementara etil asetatnya adalah 1,33. H2O juga 1,33. Ini kesetimbangan sebelumnya. Nah, di kesetimbangan berikutnya kita menambahkan 2 mol CH3COOH. Berarti yang kita tambahkan itu adalah hanya berupa CH3COOH. Berarti awalnya sekarang tentu adalah 2 ditambah 0,67, berarti 2,67. Selanjutnya CH2H5 atau etanol ditambahkan nggak? Di soal tidak dinyatakan begitu, berarti ini tetap 0,67. Demikian juga kalau etil asetatnya yang sebesar 1,33. Ini juga 1,33. Dengan demikian, ini keadaan awalnya. CH3COOH sebesar 2,67, C25OH 0,67, kemudian etil asetat itu adalah 1,33 dan H2O adalah 1,33 juga. Nah, kemudian seperti biasa, berarti nanti akan ada yang bereaksi, kemudian saat setimbang. Nah, kita lihat. Berarti berapakah yang bereaksi? Apakah sudah ada yang diketahui? Ternyata belum. Saat setimbang, apakah sudah ada yang diketahui? Juga belum. Maka di sini kita gunakan simbolnya sekarang adalah Y aja. Berarti ini sebesar Y. Kemudian ini penambahannya sebesar Y. Ini sebesar Y. Sehingga pada saat setimbang kita dapatkan ini adalah 2,67 kurang Y. Ini berarti 0,67 kurang Y. Ini 1,33 plus Y. Ini juga sama, 1,33 plus Y. Selanjutnya kita bisa hitung harga KC-nya berdasarkan harga KC, berarti 4 sama dengan ini 1,33 plus Y dikali dengan 1,33 plus Y. Karena koefisiennya di sini adalah masing-masing 1, jadi berpangkat 1 semua. Ini adalah 2,67 kurang Y. Ini juga 0,67 kurang Y. Nah, kita sudah dapatkan. Sekarang masih ada Y-nya. Berapakah harga Y? Nah, kalau kita lihat di sini dari segi persamaannya, kalau 4 adalah sebuah angka bisa diakarkan. 1,33 plus Y, ini juga 1,33 plus Y, bisa diakarkan. Yang bawah 2,67 kurang Y, ini 0,67 kurang Y. Berarti ini yang bawah itu tidak bisa diakarkan. Maka yang kita lakukan adalah kita akan mengalihkan semuanya, sehingga nanti kita akan dapatkan persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat baru kita bisa selesaikan dan bisa menghitung harga Y-nya berapa. Setelah harga Y didapatkan, nanti kita tinggal masukin Y-nya, sehingga dapatlah tinggal menjumlahkan, berarti etil alkoholnya nanti 1,33 plus Y. H2O 1,33 plus Y. Demikian juga kalau untuk asam asetatnya, berarti 2,67 kurang Y.
dan seterusnya. Setelah kita dapatkan persamaan tadi, maka kita harus selesaikan secara matematis, ya. Berarti ini kita kali silang, berarti ini adalah 4 dikali dengan 2,67 kurang Y kali 0,67 kurang Y sama dengan, berarti 1,33 plus Y dikali dengan 1,33 plus Y. Nah, yang ini kita kali dulu yang di dalam tanda kurung, ya berarti ini dalam 4. Kita dapatkan, kita kali 2,67 kali 0,67 itu adalah 1,7889 kurangi. Nah, ini kita kali 2,67 kali min Y berarti 2,67 Y. Kalian seperti biasa ya. 0,67 kali min Y berarti 0,67 Y. Kemudian min Y kali min Y sama dengan plus Y kuadrat. Yang ini juga 1,33 dikali dengan 1,33, hasilnya adalah 1,7689 tambah Y kali 1,33 berarti 1,33 Y tambah 1,33 kali Y berarti 1,33 Y ditambah Y dikali dengan Y berarti ini adalah Y kuadrat. Nah, baru kita kalikan, kita dapatkan nanti hasilnya. Sebelum kita kali, sebaiknya kita jumlahkan dulu. Berarti 4 kali 1,7889 kurang, nah ini 0,67 berarti ini adalah 3,34 Y tambah Y kuadrat. Baru kita kali dengan 4, berarti 4 kali 1,7889 kita dapatkan ini adalah 7,1556. Kemudian nah ini 4 kali 3,34 hasilnya adalah 13,36 Y. Nah, ditambah dengan Y kuadrat. 4 ditambah dengan 4 Y kuadrat. Nah, ini sama dengan, tentu ini tinggal kita salin 1,7689 plus ini kita jumlahkan berarti 2,67 Y tambah Y kuadrat itu sama dengan 1,7689 tambah 2,67 Y tambah Y kuadrat. Nah, kemudian semua angka yang ada di kanan kita pindahkan ke kiri semua. Berarti sini 4 Y kuadrat pindah ke kiri berarti kurang Y kuadrat. Kemudian ini min 13,36 Y kurang dipindah berarti 2,67 Y. Kita lihat di sini 7,5 plus 7,1556 kurang 1,7689 sama dengan 0. Sekarang kita lihat, berarti hasilnya nanti adalah ini berarti 4 kurang 1 berarti 3Y kuadrat kurang 13,36267 berarti 16,03
3 Y tambah ini 5,3867 sama dengan 0. Atau kalau mau kita bulatkan berarti nanti kita akan dapatkan persamaan 3Y kuadrat kurang 16 Y tambah 5,39 sama dengan 0. Nah, sekarang kita udah dapatkan persamaan kuadrat. Setelah kita dapatkan persamaan kuadrat ini, ya, berarti kita tinggal menuliskan hasilnya. Dimana A itu adalah 3, B adalah sama dengan min 16, dan C adalah 5,39. Nah, persamaan seperti ini harus diselesaikan dengan rumus ABC. Ya, berarti Y 1, 2 itu sama dengan min B plus minus akar determinan ya. B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dengan mensubstitusikan A, B, dan C, kita nanti akan dapatkan Y1-nya berapa, kemudian Y2-nya. Setelah kita mendapatkan persamaan 3Y kuadrat kurang 16Y tambah 5,39 sama dengan 0. Nah, tadi kita udah sampaikan bahwa rumusnya itu adalah Y1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sekarang kita lihat B kuadrat kurang 4AC itu adalah determinan. Kita hitung dulu determinannya. Berarti D sama dengan B kuadrat, berarti min 16 kuadrat kurang 4 kali A, 4 berarti kali 3, kali C-nya 5,39. 5,39. Dan kita dapatkan ini adalah tentu adalah 256 kurang 64,68 sama dengan 191,12. Dengan demikian kita dapatkan ini harga D-nya dan akar D tentunya tentu sama dengan akar dari 191,12. Nanti kita dapatkan bahwa harga akar D-nya itu adalah 13,83. Setelah kita dapatkan D, maka kita dapatkan bahwa Y1 sama dengan min B plus akar D per 2A. Berarti min 16 plus 13 sini 0,83 per 2 kali 3 berarti adalah 6. 2 kali 3 sehingga kita dapatkan nanti harganya ini adalah 4,97. Nanti kan dia hitung sendiri ya. Sementara itu adalah untuk Y1. Kemudian untuk Y2 itu adalah min B kurang akar D per 2A. Sehingga sama dengan min 16 kurang 13,83 dibagi dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita mendapatkan harganya itu adalah 0,36. Tadi kita udah dapatkan bahwa CH3COOH-nya itu adalah sebesar 2,67 kurang Y. Nah, sekarang kita substitusikan Y1 dan Y2 ke dalam persamaan ini. Sehingga kita dapatkan berarti 2,67. Substitusikan dulu yang 4,97 kurang 4,97. Maka kita dapatkan hasilnya adalah min
2,3. Nah, kalau kita perhatikan di sini hasilnya adalah negatif, tidak akan mungkin reaksinya itu berharga negatif. Berarti dengan demikian, Y-nya ini 4,97 tidak mungkin kita gunakan. Berarti yang memungkinkan itu adalah untuk Y yang kedua. Dengan demikian, jumlahnya sekarang adalah tentu adalah 2,67 kurang 0,36. Nah, ini kita dapatkan harganya itu adalah 2,31. Ya. Nah, untuk yang lain tinggal kita substitusikan dengan harga Y2 yang 0,36. Tadi kita udah dapatkan bahwa yang sebelumnya etanol itu harganya adalah 0,67. Nah, tentu dikurang dengan 0,36 sama dengan 0,31 mol. Dengan yang cara yang sama kita juga dapatkan tadi sebelumnya. Berarti etil asetatnya sama dengan 1,33 plus 0,36. Dapatkan adalah 1,69 mol. Dan 2O juga sama 1,33 plus 0,36 sama dengan 1,69. Demikian caranya untuk menghitung atau mendapatkan Y-nya. Setelah Y-nya didapatkan, maka kita harus hitung konsentrasinya saat setimbang. Dimana kita sudah dapatkan, setelah menghitung kita dapatkan bahwa asam asetatnya adalah 2,31 mol. Kemudian etanolnya adalah 0,31 mol. Etil asetatnya adalah 1,69. Demikian juga dengan H2O-nya 1,69 mol. Demikian yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.